Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Shalom saudara, jadi kita mau hari ini tema dari khotbah kita hari ini adalah keadaan saudara. Tapi saya mau baca kitab dulu, firman Tuhan terambil dari Wahyu pasalnya yang kelima dan juga pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi kita mulai Wahyu pasal 5 dulu, kita selesaikan ayat 1, ayat 10 sampai 14 dan kemudian kita lanjutkan pasal 6 sampai pasal ini, supaya kita tahu kenapa keadaan ini bisa terjadi demikian. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah ragu. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimateraikan dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun yang melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Haleluya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itu adalah ke-7 roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Elohim dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Elohim kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suatu suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut dan semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, saya ingin mengulas dulu pasalnya yang kelima. Di sini dikatakan kitab yang materai dan anak domba. Saudara, saya mau bicara ini, kalau kita baca lagi kitab Daniel pasalnya yang kedua, ke-7, di situ juga ada tentang zaman.
Ini bicara zaman, saudara. Dan ini dikatakan bahwa siapa itu yang anak domba, dan siapa itu yang berhak membuka materai itu, saudara. Di sini kita bisa melihat dengan sungguh bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuka materai itu baik luar dan dalam. Di situ dikatakan, siapakah ketika Yohanes menangis tersungkur, dia bilang, "Ya Elohim, ya Yahwehku, siapakah yang bisa membuka kitab ini?" Tetapi ke-24 tua-tua ada dari seorang berkata, "Jangan takut, sebab anak domba Elohim yang sudah menang, ya, dari suku Yehuda, itu akan membuka kitab itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus disampaikan di sini. Pertama, bahwa Yeshua adalah anak domba itu yang melaksanakan di mana darahnya tertumpah, melaksanakan penyalipan sehingga dia berhak membuka materai itu. Apa itu materai? Materai adalah zaman. Zaman mulai daripada Kisah Para Rasul sampai Yeshua sendiri sampai sekarang itu adalah zaman yang termaterai. Hanya Yeshua saja yang bisa mengungkapkan itu. Hanya Yeshua sajalah yang bisa membuka. Artinya, wewenang dan tanggung jawab hanya diberikan kepada Tuhan Yeshua saja. Jadi dunia ini di dalam genggaman Tuhan Yeshua, dan diberikan itu hak tanggung jawabnya hanya di dalam Yeshua. Dan yang kedua yang dibawa oleh Yeshua adalah bukan lagi bicara tentang kerajaan lahiriah, bukan lagi bicara tentang pemerintahan lahiriah, tetapi yang akan dibangun oleh Yeshua adalah kerajaan surga, kerajaan di dalam roh, kerajaan rohani yang akan dibangun sehingga suatu saat semua ketika dia membuka materai, umat-umatnya berada semua di dalam apa? Di dalam roh, menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara. Dan itu semua dilakukan sehingga apa? Dikatakan di sini bahwa dari setiap dia melalui kematiannya dia sudah membayar. Tidak ada perbedaan suku mana lagi. Tidak ada lagi pemisah antara satu bahasa dan yang lain. Semua sudah dibayar oleh Yeshua. Suku, bahasa, dan bangsa, dan kaum. Semuanya itu di dalam Yeshua. Jadi saudara jangan pernah ada menghina orang lagi. Oh begini, orang begini. Bicara unsur sara. Tetapi mari kita bicara kasih. Semua di dalam kasih. Tidak ada lagi orang Batak, tidak ada lagi orang Toraja, tidak ada lagi orang Cina, tidak ada lagi orang Manado. Semuanya kita sudah dibayar oleh Yeshua dan kita satu di dalam Yeshua, saudara. Dan di sini Yeshua adalah penerima kunci materai itu. Jadi di dalam tangannya, di dalam wewenangnya, dunia ini sedang berjalan, saudara. Barang siapa yang tidak hidup di dalam Yeshua, maka dia pasti mengalami masalah. Kita boleh bangga karena kita hidup dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu Yesus sekali berkata, "Aku mengasihi, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan melakukan perintah-perintahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan dan sahabat di rumah dan saudara sekalian, ketika saudara mendengarkan firman ini, maka di sini kita boleh melihat ayat ini, maka di mana Yeshua memegang kunci-kunci penting sepanjang dunia ini sedang dibukakan, saudara. Jadi kita boleh bersyukur untuk itu. Dan semua makhluk-makhluk ini berkata, bahkan sejumlah di surga, di bumi, dan di bawah bumi semua berkata bahwa anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan semua ini, saudara, dikatakan bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu, amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur menyembah. Saudara, keempat itu selalu diumpamakan roda-roda. Ada yang selalu diumpamakan dengan keempat Injil, saudara. Di mana berkepala Raja Wali, berkepala ini, berkepala singa, bahkan berkepala manusia, itu yang diibaratkan keempat Injil, saudara. Ya. Dan kemudian saudara kita sudah tahu bahwa
Hanya di dalam Yesua lah perjalanan kehidupan dunia ini. Dunia ini sudah dibukakan, dunia ini sudah dibentangkan. Berarti ketika dunia ini ada di dalam genggaman Yesua, mari kita baca pasal 6, apa yang dikatakan. Maka aku melihat anak domba itu membuka materai yang pertama dan ketujuh. Materai itu, dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang-orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, saudara. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari dan majulah." Seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang-orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Ingat, saudara, bahwa yang periode yang kedua ada penunggang kuda, itu dikatakan seekor kuda merah padam, orang menungganginya dikaruniakan kuasa mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar, saudara. Dan yang kelima, ayat yang kelima, ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah jelaskan bahwa Yesua memegang kunci semuanya. Tetapi mari kita lihat uraian ketika membaca pasal 6, maka kita didapatkan di situ bahwa pasal 6 ini memberikan penjelasan itu adalah suatu zaman yang mula-mula. Di zaman para rasul, penunggang kuda putih, di mana kemenangan daripada Injil diberitakan sampai kemana-mana, saudara. Di mana Injil berkuasa penuh dan bisa diterima oleh banyak orang. Banyak orang bertobat, banyak orang dimenangkan, saudara. Itulah penunggang kuda putih yang membawa panah untuk memenangkan jiwa, saudara. Saudara, ini suatu zaman. Zaman ini bukan 1-2 tahun, tapi membutuhkan puluhan tahun, sehingga merupakan satu periode zaman yang disebut kitab yang pertama. Itulah sebabnya Yesua memegang kunci yang termaterai itu. Dan ketika materai dibuka yang pertama, disitulah kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh para pengerja, para hamba-hamba Tuhan, para rasul, dan semua para yang mau memberitakan suatu kebenaran. Inilah zaman yang pertama dan kitab materai yang pertama, saudara. Perlu diingat itu. Dan ketika yang kedua, ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari dan majulah." Seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini sesudah kita para rasul, apa yang terjadi, saudara? Penganiayaan terhadap hamba-hamba Tuhan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya, bahkan pembunuhan, pembakaran, bahkan kitab-kitab saja dibakar pada zaman itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, yang disebut dengan penunggang kuda. Kuda adalah suatu kekuatan politik. Ketika politik disepakati berdasarkan kepentingan, bahkan dia akan mengorbankan orang lain. Berdasarkan ini, kita tahu perjalanan gereja Tuhan sesudah kisah para rasul makan masuk dalam penganiayaan oleh para raja-raja. Itulah yang disebut kitab materai yang kedua, di mana banyak
orang dibunuh, banyak anak-anak Tuhan dibantai, dibakar, dan lain sebagainya, saudara. Ini butuh waktu sampai ratusan tahun, bisa 100 sampai 200, 300 tahun, saudara. Inilah yang zaman yang disebut apa? Seekor kuda merah padang. Seekor kuda merah padang yang hanya tahu dalam berambisi untuk menaklukkan suatu kekuasaan yang dimaksud ini. Dan mari kita lihat lagi yang ketiga. Ayat ketiga. Ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita melihat masuk pada zaman dari dulu hingga sampai saat ini, sudah masuk materai ketiga, di mana semua apa-apa serba mahal, semuanya mahal, walaupun itu kita tidak sangka, tetapi dia juga boleh mahal. Inilah zaman secupak gandum sedinar. Jadi jangan heran, saudara, kalau ada satu harga berlipat 3 kali lipat, semuanya serba mahal. Tetapi saya ada mau bilang, jangan khawatir, jangan takut bagi jemaat Tuhan. Tuhan juga akan memberikan kecukupan. Mau 4 kali lipat, mau 6 kali lipat sekalipun keadaan harga, tapi anak-anak Tuhan pasti dicukupkan di situ. Percaya itu, saudara. Percaya sekali. Ya, sekali lagi dikatakan di situ. Dikatakan apa? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang lagi bahwa kalau kita merumpamakan semua minyak, apa yang terjadi, minyak urapan, minyak ini semua pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi minyak diumpamakan pekerjaan Roh Kudus yang sudah memateraikan setiap anak-anak Tuhan. Sementara kehidupan anak-anak Tuhan yang disebut pohon anggur. Nah, saudara dan saya inilah yang disebut pohon anggur. Makanya ketika masalah datang melanda, ketika kekuatan-kekuatan ini sedang bekerja, menekan satu dengan yang lain dengan harga yang tidak fantastis, melambung tinggi, Tuhan masih berkata, jangan diapa-apakan minyak dan anggur itu. Artinya saudara dan saya masih dalam pemeliharaan Tuhan sampai sekarang. Nah, tetapi walaupun kita tetap berada pemeliharaan Tuhan, kita juga harus mengakui bahwa ada zaman berikutnya yang siap akan kita ikuti lagi, saudara. Jadi sekarang inilah waktu di mana-mana mahal dengan nilai yang harga kecil, mata uang yang cuma begini, harganya bisa berlipat-lipat. Jadi di mata uang ini dikatakan timbangan adalah selalu bicara tentang nilai. Timbangan ini selalu bicara tentang angka. Timbangan ini selalu bicara tentang hasil. Saudara, timbangan ini selalu bicara tentang di mana di situ ada keuntungan, saudara. Ada kepentingan. Semuanya berpusat ke situ. Itulah kekuatan kuda hitam, saudara. Jadi saudara, kekuatan ini ketika politik bersatu, pemikiran yang dalam kerangka merancang sesuatu hal bersekutu, maka melahirkan keputusan-keputusan yang sangat membawa malapetaka kepada siapa saja yang tidak dikehendakinya, siapa saja yang bertentangan dengannya. Inilah yang dimaksud materai yang ketiga. Tetapi saudara, yang terakhir mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7, pasal Wahyu pasal 6. Jadi jangan heran kalau sekarang ini keadaan kita juga jangan bingung. Kalau ada masalah corona, ada masalah yang lain-lain, ada flu burung, ada Ebola di Afrika mengorbankan ribuan banyak. Ini semuanya sedang berjalan ditebar oleh setan, saudara. Mari kita lihat apa janji Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan ketika zaman ini kita sedang memasuki pada kitab materai yang keempat. Maka perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, dan aku melihat dan aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ingat, seorang penunggang kuda yang menungganginya warna kuda hijau kuning, saudara. Itu warna maut, saudara. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dia berkolaborasi, saudara. Jadi kerajaan maut itu menungganginya. Setan menungganginya
sang maut ini, saudara. Kendaraan politik yang mengakibatkan orang lain banyak terbunuh. Ini ditunggangi oleh kerajaan maut, saudara. Kita bisa bayangkan kalau mereka berkolaborasi. Jadi apa yang terjadi? Di situ dikatakan, dan kepada mereka diberikan kuasa. Ingat, bersatunya penunggang kuda maut dan kerajaan maut, kemudian diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa seperempat dari muka bumi ini. Jadi kalau 6 miliar bisa hampir sampai ini berapa, 1,5 miliar lebih orang yang harus dikorbankan di dalam pasal ayat ini. Berkata saudara, kita bisa bayangkan kalau di negara lain, Amerika mungkin ribuan, di sana ribuan, di sana ribuan. Kalau di total masuk di dalam zamannya, pasalnya, zaman pasal 7 tentang materai yang keempat ini, maka kita boleh total ada seperempat daripada manusia di bumi ini diserahkan ke dalam tangan maut, saudara. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ada yang mati dalam kelaparan. Ya, begitu. Ada yang mati dengan penyakit sampar, termasuk virus corona, Ebola, flu burung. Ya, dengan binatang-binatang dan juga dengan pedang. Ada yang mati dengan pedang, dengan kelaparan, dan juga saling membunuh satu dengan yang lain. Juga binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudara tahu binatang? Binatang itu bisa saja model apapun itu, saudara. Bisa menelan setiap orang. Jadi saudara, inilah kutub maut yang sedang berjalan dalam setiap orang. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini kitab materai di dalam genggaman Tuhan Yesua. Barang siapa yang percaya kepada Yesua, dia tidak akan binasa, saudara. Oleh sebab itu, pentingnya kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesua. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesua. Karena di dalam tangan Yesua lah genggaman dunia ini sedang berlangsung, saudara. Belum kita masuk di dalam materai yang kelima, tentang di mana ada Rachel, di mana ada masa tribulasi. Tetapi kita masih pada posisi yang keempat, memasuki posisi yang keempat. Saudara, bukankah kutuk penyakit dan sampar di dalam Keluaran, di dalam Ulangan 28 juga sudah dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa sesungguhnya aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, maka kepadamu kuperhadapkan berkat. Tetapi jikalau engkau menyimpang dan tidak percaya, bahkan melanggar segala ketetapanku, maka aku perhadapkan segala kutuk. Saudara, kutuk ini kalau saudara baca di Keluaran 28 ayat 21 sampai 22, maka dikatakan itu kutuk sampar itu ada pilek, demam, flu, radang, tenggorokan, bahkan mati, dimakan binatang, kelaparan. Saudara, apa yang terjadi? Sering corona dikatakan mesti pilek, demam. Gejalanya, apa yang terjadi? Ini sama yang diungkapkan di dalam ini, saudara. Saya tambah satu lagi, kita boleh buka Yeremia pasalnya yang 29. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 17. Mari kita buka kembali. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang 29. Kita mesti lebih cepat lagi ya, makanya baca kita. Dikatakan ayat 17. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara kamu. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat sedih membaca ayat ini, saudara. Ada banyak orang sakit yang ketika dia masih hidup di dalam dosa dan tidak percaya kepada Yesus, dan ketika dia mengalami sakaratul maut, badannya besar sampai dengan kurus kering, itu ada terbaring di rumah sakit. Saya pernah berdoa untuk orang seperti ini, saudara. Dan saya sangat sedih melihat itu, badannya besar tetapi akhirnya di dalam rumah sakit terbaring dengan kurus kering seperti tengkorak, saudara. Ini apa yang dikatakan di ayat ini benar, saudara. Dia katakan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan, saudara. Aduh, luar biasa ayat ini, Bang.
Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan menjadi kutuk kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka akan kucerai beraikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sampai di situ saja. Kepada kerajaan-kerajaan, kepada negara-negara, kutuk dan sampar juga sedang merajalela. Oleh sebab itu pentingnya kita mengambil Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Apa yang dia katakan di situ, saudara? Apa janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan buat kita ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi ini, haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik, tapi rancangan Tuhan selalu damai sejahtera. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa orang ada dalam masalah? Kenapa orang selalu menghadapi problem? Kenapa orang menghadapi selalu kepedihan? Mari kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa yang dikatakan, saudara? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kenapa hal itu terjadi? Kita mesti cari tahu. Dia katakan Yesaya 59, dikatakan di sini, sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, berarti kan tangan Tuhan bukan kurang panjang, pendengaran Tuhan bukan kurang tidak mendengar. Setiap jeritan manusia yang ada di bumi, bermiliar orang Kristen berdoa siang dan malam, merintih, meminta pertolongan. Bukan berarti Tuhan itu dikatakan tangannya kurang menjamamu, pendengarannya kurang mendengarmu. Tetapi yang merupakan pemisah, penghalang antara kamu dan Tuhan Yahweh Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap setiap doa-doa kamu, sehingga ia tidak mendengar setiap segala rintihanmu. Yang menjadi penghalang ialah dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa ingin mengikut Tuhan Yesus sudah digariskan bahwa kita perlu bertobat. Tanpa pertobatan saudara dan saya tidak ada apa-apanya, saudara. Di dalam pertobatan Anda dikaruniai untuk memahami. Sesudah itu Anda mulai membaca kebenaran firman Tuhan. Disitulah tangan Tuhan menolong saudara dan saya. Itulah sebabnya kita perlu baca, dan kita mulai diubahkan. Kita mulai diubahkan ketika kita konsistensi terhadap ketaatan dan kita mau dirubah. Maka yang kita hadapi adalah penyangkalan hidup, bahkan memikul salib kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tantangan yang kita hadapi, Tuhan. Ada banyak orang tidak mau pikul salib. Ada banyak orang ketika berbicara kesukaran dia tidak mau. Ada banyak orang lompat saja masuk di dalam anugerah, tetapi di dalam prosesnya Tuhan dia tidak mau. Tetapi di dalam proses itu bukan 1 kali 2, tapi cukup panjang sehingga karakter saudara dan saya terbentuk. Pemahaman saudara mengenal Elohim secara luar biasa baru Tuhan izinkan. Juga tidak kita memahami setiap rencana-rencana Tuhan yang Tuhan izinkan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Oleh sebab itu penting sekali kita membangun hubungan keberadaan kita kepada Yahweh Elohim kita dalam Yeshua HaMashiach. Ingat, sekali lagi saya katakan, yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Dosa kesombongan, dosa keangkuhan hidup, dosa kepada orang lain, dosa tidak memaafkan, dosa persinahan, dosa apapun itu. Dosa apa yang ada dalam hidup kita harus kita pulihkan. Minta ampun sama Tuhan dan tekuni kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus turun atasmu. Engkau akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Dan sesudah engkau dibaptis, masuk dalam baptisan api, di mana Anda harus memikul penderitaan salib Yeshua HaMashiach. Terima kasih, saudara. Dan kembali, itulah sebabnya janji Tuhan yang jadi menghalang. Jadi kalau ada orang hidup di dalam dunia ini dibentangkan ada masalah Ebola, ada masalah penyakit ini, orang yang tidak bertobat, orang yang masih ada beban berbuat dosa tiap hari, maka dia pasti ketakutan. Ada amin? Tetapi
Tetapi orang yang sudah di dalam Tuhan, dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika ada masalah datang, ketika persoalan mulai dari apapun itu sampai sedang merajalela, dia selalu minta, Tuhan tudungi saya dengan darah Yesua, tudungi saya dengan darah-Mu yang tertumpah di Golgota. Maka hasilnya apa? Protek penudungan darah itu otomatis terjadi. Itulah anak-anak Tuhan yang mendapatkan berkat, saudara. Kita bisa bayangkan bahwa ketika kita memahami Tuhan, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Anugerah adalah Yesua sendiri. Dan ketika kita hidup di dalamnya, maka kita berkelimpahan anugerah itu, saudara. Di dalam Wahyu, kita kembali lagi dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Di situ kita boleh dapatkan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Seperempat dari muka bumi ini orang harus ditewaskan, saudara. Jangan Anda masuk di dalam pilihan seperempat itu. Tetapi mari engkau tetap keluar dari seperempat itu. Ambil langkah jalanmu, ambil jalan lain terhadap gelombang dunia ini. Jikalau dunia mengharap ke sana, kita harus kembali ke sini. Karena apa? Pemahaman kebenaran antara dunia dan surga itu paradoks sekali, tidak ada bersama-sama. Oleh sebab itu kembali, bertobatlah, datang kepada Tuhan segera. Akui semua dosa-dosa kita, dan kita katakan, Tuhan basuh aku dengan darah-Mu yang adil. Darah Yeshua HaMashiach, darah yang tertumpah bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus. Inilah segenap firman Tuhan buat jemaat IHS Cibinong, sehingga sehingga kita semua boleh mampu menapaki semua persoalan-persoalan pada awal tahun ini 2020. Biarlah ini orang boleh ragu, orang boleh bimbang, orang boleh khawatir. Tetapi anak Tuhan, jangan pernah khawatir. Anda boleh jaga kesehatan, tidak ada relevansinya dengan iman. Jaga saja kesehatan baik-baik. Kalau ada yang mau minum, minum saja. Tetapi jangan mengurangi imanmu. Sebab sekali lagi saya katakan, di dalam Ibrani 10 ayat 38 berkata, orang yang tidak mengandalkan iman, maka Tuhan tidak berkuasa atasnya, saudara. Orangku yang benar hidup dari iman. Apabila dia mengundurkan diri, dia sudah tidak layak lagi. Iman timbul dari pendengaran, saudara. Jadi kalau saudara beriman, timbul dari pendengaran. Iman kepada janji Yesua. Iman itu kita diubahkan. Ketika Anda mengambil sikap untuk mengimani kebenaran itu, maka pembenaran itu datang dari Yahweh sendiri. Terima kasih, saudara. Inilah tema kita hari ini, keadaan. Jemaat yang ada di rumah, tetap semangat. Dimanapun kau bekerja, berdoa. Berdoa, katakan, dalam nama Yesua, basuh aku dengan darah. Sesudah kau bangkit, berjalan dengan keyakinan yang tinggi kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan hari ini, saudara. Kita boleh di rumah masing-masing, tapi melalui WA ini atau apa saja siaran ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Salam Aleichem B'Shem Yeshua. Haleluya. Pujilah Yahweh. Amin.